Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Dewi Premi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen Malam kelas C, NIM 2892150 Dosen pengampu Marsda Dr. Agus Sudarya SE SHMM. Saya akan mempresentasikan UTS aspek hukum dalam bisnis. Pengertian integritas. Integritas berasal dari kata Inggris integrity. Secara definisi berarti kepengikutan dan ketundukan kepada prinsip-prinsip moral dan etis. Adherence to moral and ethical principles. Keutuhan karakter moral, soundness of moral character. Kejujuran, honesty, tidak rusak secara moral, morally umpire, atau keadaan moral sempurna tanpa cacat. Morally perfect condition. Pemahaman integritas. Penilaian terhadap integritas tidak bisa hanya didasarkan pada tolok ukur yang digunakan oleh masing-masing individu atau kelompok atau budaya saja. Ada bahaya ketika suatu perilaku individu yang sesungguhnya sangat dicela oleh banyak orang. Tetap ada saja orang atau kelompok atau budaya tertentu yang menganggapnya sebagai hal yang terpuji. Pengertian korupsi. Arti harafiah kata korupsi tersebut ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral. Pengertian kinerja. Pengertian kinerja atau prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Prinsip kepemimpinan etis. Kepemimpinan etis adalah suatu istilah untuk menegakkan keharusan menggunakan pertimbangan-pertimbangan etis serta menjadikan landasan bagi pengambilan suatu keputusan atau tindakan. Integritas versus kinerja. Dalam dunia kerja, masalah integritas tidak bisa dilepaskan dari wujud hasil kerja baik atau prestasi. Kompetensi atau kemampuan dalam bidangnya menjadi suatu yang krusial dalam perwujudan integritas. Tanpa kompetensi, maka integritas akan sulit kelihatan, dan sebaliknya tanpa integritas, maka kompetensi tidak bisa muncul dalam bentuk hasil karya yang baik. Integritas berperan mengarahkan kompetensi untuk menghasilkan kinerja yang baik dan berkualitas. Dengan demikian, integritas dan kompetensi merupakan dua hal yang saling membutuhkan yang akan menghantarkan pencapaian kinerja atau hasil kerja yang baik dan berkualitas. Integritas versus korupsi. Integritas merupakan antitesis dari korupsi yang merupakan penggunaan kekuasaan untuk tujuan-tujuan tidak sah atau ilegal baik oleh individu maupun kelompok yang memegang kekuasaan, otoritas, dan wewenang. Karena itu, penciptaan dan penguatan integritas para pejabat publik merupakan salah satu faktor terpenting tidak hanya dalam pemberantasan korupsi, tetapi juga dalam reformasi administrasi guna terbentuknya good governance. Penguatan integritas para pejabat publik yang berada pada sektor publik pemerintahan dan juga dalam otoritas pada sektor swasta dan masyarakat secara keseluruhan bukti di banyak negara sebagai salah satu cara efektif untuk membangun sikap dan kesadaran dalam pemerintah dan publik secara keseluruhan dalam memberantas atau setidak-tidaknya mengurangi korupsi secara lebih efektif. Dan lebih jauh, adanya integritas tersebut dapat memberikan dukungan bagi terciptanya good governance. Korupsi versus kinerja. Dengan mengacu pengertian kinerja yang merupakan actual performance, maka korupsi adalah antitesis dari kinerja atau actual performance. Korupsi cenderung menghalalkan secara segala cara, berbuat curang, tidak bermoral, dan bermartabat dalam mencapai suatu tujuan. Kinerja orang mempunyai pola pikir korup sangatlah tergantung dari seberapa besar atau seberapa mampu orang tersebut memberikan pelayanan atau servis di luar tugas dan tanggung jawabnya kepada pihak-pihak yang akan mengapresiasi kinerjanya atau pihak-pihak yang terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya tersebut.
Pengertian perikatan dan perjanjian. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak atau lebih, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji pada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Perikatan atau perjanjian. Menurut ilmu pengetahuan hukum perdata, perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara dua orang atau lebih yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lainnya wajib memenuhi prestasi itu. Unsur-unsur perikatan terdiri atas 4, yakni hubungan hukum, kekayaan, pihak-pihak, prestasi atau objek hukum. Hapusnya perikatan. 1. Karena pembayaran hutang. 2. Karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan. 3. Karena pembaruan hutang. 4. Karena perjumpaan hutang atau kompensasi. 5. Karena pencampuran hutang. 6. Karena pembebasan hutang. 7. Karena musnahnya barang yang terhutang. 8. Karena kebatalan dan pembatalan. 9. Karena berlakunya syarat batal. 10. Karena lewat waktu. Asas perjanjian dan anatomi kontrak. Adapun asas perjanjian sebagai berikut, yaitu asas kebebasan berkontrak. Yang kedua, asas kekuatan mengikat. Adapun anatomi kontrak sebagai berikut: judul, kepala, komparasi, sebab atau dasar, syarat-syarat, penutup, dan tanda tangan. Syarat sahnya suatu kontrak. Syarat subjektif. 1. Adanya kata sepakat di antara para pihak. 2. Adanya kecakapan tertentu. Syarat objektif. 1. Adanya suatu hal tertentu. 2. Adanya suatu sebab yang halal. Sumber perikatan dan jenis-jenisnya. Sumber perikatan. 1. Perikatan yang bersumber dari perjanjian. 2. Perjanjian tidak bernama. 3. Perikatan yang bersumber. Jenis perikatan. Perikatan bersyarat, perikatan dengan ketetapan waktu, perikatan alternatif atau manasuka, perikatan tanggung jawab, perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi, perikatan dengan ancaman hukuman dari undang-undang. Asas-asas dalam hukum perjanjian. 1. Asas terbuka atau kebebasan berkontrak. 2. Asas tambahan. 3. Asas sepakat atau konsensualisme. Bentuk hukum badan usaha. Adapun bentuk hukum badan usaha sebagai berikut: persekutuan perdata, firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, koperasi, badan usaha milik negara atau daerah. Dalam penggabungan usaha ada dua bentuk cara, yaitu merger statutory, akuisisi saham. Merger statutory adalah jenis penggabungan usaha di mana hanya ada satu dari perusahaan yang bergabung yang bertahan dan perusahaan lainnya dibubarkan. Akuisisi saham adalah terjadi jika suatu perusahaan mengakuisisi saham berhak suara dari perusahaan lain dan kedua perusahaan tetap beroperasi sebagai dua entitas yang terpisah tetapi mempunyai hubungan istimewa, hubungan afiliasi. Aspek hukum bisnis perseroan terbatas. Undang-Undang 40 tahun 2007. Pengertian perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi syarat yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Persyaratan PT. Identitas, perbuatan hukum pra-PT, proses pendirian, status badan hukum. Subjek hukum PT, orang, badan usaha. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.